Teori-teori gelombang pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Belum, Pak. Belum ya? Waduh, ini itu harus diperkuat ya, itu konsep gelombang sebenarnya. Mudah-mudahan nanti ada di materi saya berikutnya. Ya, hukum Snellius itu adalah sudut datang dengan sudut pantul misalkan ya. Prinsip Huygens, setiap dia menemukan bidang batas, maka itu menjadi sumber gelombang baru misalkan. Ya, azas Fermat misalkan, setiap gelombang itu akan mencari jalur tercepatnya, ya, bukan jalur terlamanya, bukan jalur termudahnya, ya. Dia akan mencari tercepat, sama seperti kita siramkan air di permukaan, air itu akan turun. Nah, itu tiga konsep gelombang yang paling utama, ya. Oke, sampai kita kembali ke sini balik, ya, dia merambat. Ini juga konsep akustik juga, tapi aplikasinya untuk mencari migas. Kalau di sini ini migas nih. Juga mungkin saya tidak tahu di bidang ilmu kalian kan ada. Nah, di bawah laut ini dipasang sensor-sensor yang menangkap sinyal pantulan tadi, disebut dengan acoustic receivers, ya, atau streamer. Streamer itu dia ada banyak receiver yang jadi disusun secara seri di belakang ini. Lalu ini ada buoy ini ya untuk mengambangkan ya, agar receivernya tidak tenggelam. Jadi dia hanya merambat di bagian permukaan laut ini. Nah, ini juga salah satu aplikasi akustik tadi, marine akustik. Ya, saya lupa sekitar berapa tahun yang lalu ada mahasiswa saya ikut kerja praktek di kapal Barunajaya ini, ikut survei dengan marine akustik. Mereka tuh survei selalu di perairan Indonesia. Kadang-kadang mereka ke Aceh, kalau ke Aceh itu biasa sampai ke Sabang atau singgah di Kurung Raya. Nah, kalau singgahnya lama biasa nanti saya dikontak, dihubungi kita bisa datang, bisa lihat, bisa masuk ke dalam itu. Nah, yang kedua, kalau entah kalian ya ada berniat melakukan kayak kerja praktek, ikut di ini, silakan di-apply. Masukkan ke BPPT, sebutkan kami mau pelajari tentang marine seismic, tentang akustik, marine akustik. Nah, nanti kalian akan ditempatkan di kapal riset tadi, ya. Nanti kalian boleh ikut kegiatan mereka, misalkan 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan. Setelah itu nanti pulang lagi. Ya, itu perairan tergantung arah mereka sedang program risetnya. Bisa saja nanti sampai ke Kalimantan atau sampai ke Papua, ya, tapi masih di perairan Aceh. Masih perairan Indonesia, ya. Mereka rutin tuh seluruh Indonesia. Jadi menentukan mencari sumber daya alam, yang lain-lain. Juga kadang-kadang survei keamanan juga lah, ya. Ini kapalnya seperti ini. Coba nanti di set di Google namanya kapal Barunajaya. Ada banyak tuh. Barunajaya 1, Barunajaya 2, ya. Itu milik BPPT, ya. Baik, ini tadi konsep akustik. Ini beberapa pengertian, nanti bisa dilihat saja ya. Kenapa akustik laut itu menjadi sangat penting ya. Karena yang lautnya sangat luas ya, kita negara Indonesia, kita tahu bahwa lebih luas daripada laut luas daratan, ya, itu menjadi penting. Makanya kalian yang kuliah di FKP ini juga sangat berperan penting untuk bekerja di dunia kelautan ya, apa saja bidangnya. Maksudnya bukan di laut ya, jangan takut, tapi aplikasi di bidang kelautan banyak sekali. Ya, ini disebutkan juga manusia sudah pernah ke planet terjauh, tapi belum pernah masuk ke laut yang terdalam. Ini bahasa ini saja ya, menunjukkan bahwa dunia laut itu masih sangat penting untuk dieksploitasi. Ya, dibutuhkan alat atau metode untuk mendapatkan informasi apapun yang ada di bawah permukaan laut. Ini ya di sini ya. Kemudian lain, saat ini metode yang paling baik adalah metode akustik. Nah, metode paling baik itu apa? Paling murah, paling efektif, paling aman. Ya, paling aman dalam arti tidak ada efek. Jadi kalaupun tadi gelombang suara kita berikan, kena misalnya ikannya tidak mati. Ya, sudah terbukti tadi di dunia medis, dokter kandungan pun untuk melihat kandungan bayi yang ada dalam perut si ibu mengandung tidak ada dampak apa-apa. Ya, tapi kalau pakai gelombang elektromagnetik sangat bahaya. Itu kenapa jadi. Sehingga teori metode akustik ini dianggap metode yang paling aman saat ini. Paling aman, paling mudah, paling murah. Itu ya. Saat ini mungkin nanti ada teknologi baru lagi, nggak apa-apa, kita ikuti teruskan seperti itu. Ya. Oke. Ini juga mengapa akustik lautan itu penting. Disebutkan bahwa kedalaman laut di 8 km rata-rata ya, sekali lagi rata-rata itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan keliling bumi yang hampir 40.000 km. Ya, ini kemudian lapisan laut itu merupakan lapisan tipis di permukaan bumi. Kenapa tipis? Ya, laut itu merupakan salah satu komponen struktur yang ada di bumi. Ya, disebut dengan hidrosfer. Ada juga bagian bumi yang bersifat padat namanya litosfer.
ada lagi bagian bumi yang bersifat gas namanya atmosfer. Nah, jadi bagian laut itu dianggap ya, walaupun di situ diberikan tanda petik ya, lapisan salah satu bagian komponen bumi yang tipis saja. Kenapa? Yang lainnya mungkin bersifat padat ya. Nah, itu jadi bagian kecil ini pun kita belum habis melakukan eksploitasi, belum banyak, masih banyak sekali pengetahuan yang bisa kita pelajari dari lapisan tipis air ini tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Itu kenapa tadi menjawab judul di atas, mengapa akustik lautan, ya. Nah, kenapa akustik lautan menjadi penting? Kira-kira itu. Jadi banyak sekali aplikasi keilmuan di bidang kelautan yang belum kita ungkap, belum kita dapatkan, ya, sehingga kita masih belajar banyak. Oke, ini juga menjawab yang lainnya. Gelombang akustik bawah air itu terperangkap ya, terperangkap sekali lagi itu diberikan tanda petik di antara muka air laut dan dasar laut ya, atau disebut dengan kanal suara atau sound channel. Maksudnya kanal suara apa? Di medium air itulah kita bisa rambatkan semua suara untuk mendapatkan semua informasi yang ada di bawah laut tadi, di bawah air tadi ya. Ini. Kemudian yang berikutnya, kehilangan energi akustik di bawah air. Jadi energi loss-nya itu sangat kecil. Nah, kalau kita gunakan gelombang energi yang lain, ya sumber energi lain, baik energi suara, energi listrik, energi cahaya, energi lain, itu loss energinya sangat besar. Jadi kadang-kadang kita ingin menjangkau jangkauan objek kita, misalnya kedalaman berapa? 1 kilometer, tapi karena tadi loss energinya besar, walaupun dengan energi sumber gelombang yang kita berikan besar, kadang-kadang tidak mencapai target tujuan kita. Nah, tapi untuk penggunaan gelombang suara, itu loss energinya kecil sekali. Nah, jadi dia disebut sini dapat berpropagasi hingga setengah keliling bumi. Nah, tadi sekaligus menjawab pertanyaan kawan tadi, ya. Jadi jangkauannya itu jauh sekali. Bayangkan tuh, setengah keliling bumi. Jadi dimanapun kita sumber suara berikan, kalau kita pasang detektor receiver di tempat yang jauh, bisa kita deteksi. Termasuk salah satunya ya, sebagai kalian tahu nanti aplikasinya ya. Di tengah laut itu juga dipasang sensor-sensor perambatan gelombang gempa bumi. Ya, jadi gelombang gempa bumi itu tidak hanya dipasang di darat, tapi juga di laut. Nah, kalau di darat kita di Banda Aceh, di Aceh ini salah satunya ada untuk sensor gempa buminya disebut dengan seismometer, itu berada di stasiun BMKG. Nah, tapi juga ada di laut dan pemiliknya siapa saja. Boleh milik pemerintah Indonesia, boleh milik pemerintah Jerman, boleh pemerintah Amerika, karena untuk kepentingan kebencanaan semua diizinkan. Jadi kalau kalian nanti coba pelajari, dilihat di laut kita tuh ada banyak sensor-sensor akustik yang dipasang. Nah, sekali lagi itu tujuannya untuk mendeteksi gelombang gempa bumi. Jadi dimanapun sumber gempa bumi, katakan gempanya di Amerika, bisa ditangkap oleh sensor yang ada di Selat Malaka kita, atau di Samudra India. Nah, begitu. Jadi jangkauannya sangat jauh, sekali lagi jauh. Kenapa? Energi gempa itu besar sekali. Ya, sumber getarannya gempa di mana tadi, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Belanda, itu bisa kita deteksi dimanapun sensor gempa yang dipasang di permukaan laut. Nah, sensor gempa itu prinsipnya juga sama dengan prinsip gelombang akustik tadi. Semuanya istilahnya gelombang mekanik. Nah, begitu ya, itu menjawabnya ya. Ini konsepnya penting sekali, kalian harus tahu nanti. Oke, sebelum saya masuk sejarah akustik sedikit lagi, ada yang mau ditanya? Silakan. Saya minta izin nanti keluar jam 3 ya. Saya sebenarnya kemarin sudah ngomong dengan siapa? Jerry ya? Jerry apa Jeffrey? Ketua kelasnya? Jerry hadir? Jerry? Iya, Bu. Sama Jerry, Pak. Jerry ya. Jadi, apa namanya? Saya kemarin minta ganti waktu, tapi nampaknya kalian full ya, semua ya? Kuliahnya ya? Full ya? Iya. Jadi hari ini saya sebenarnya ada kegiatan lain setiap Jumat. Oke, tapi karena kita sudah janji, saya sudah janji sama Jerry, daripada nggak masuk, saya coba masuk hari ini. Ya, oke, sebelum saya masuk sama sharing, pernah baca kah, pernah apa, silakan. Ya, nggak apa-apa, akan kita berbagi pengetahuan. Kalau nggak ngerti boleh tanya. Insya Allah sejauh saya bisa mampu